Oke, kawan-kawan alumni dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya dan share, dan beri komen kalau perlu dan sebarluaskan kepada seluruh alumni kita pada IKA Sapta Official. Oke, Jaya IKA Sapta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di sebelah saya Mas Ijun. Mohon diperkenalkan Mas, dari alumni tahun berapa panjenengan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan alumni. Perkenalkan, nama saya Ijun ya, ini biasa dipanggil Ijun gitu aja. Saya angkatan lulus 97. Nah, saya sekarang domisili di Kediri saja, di Gilang, Desa Plosorojo, Kecamatan Gamengrejo. Sebenarnya kapan sih Mas gagasan IKA Sapta itu muncul Mas? Ya, gini, IKA Sapta itu memang muncul ketika kita mempersiapkan sebuah reuni yang dari berbagai angkatan, dari berbagai daerah alumni kita itu menghendaki sebuah pertemuan kangen, sehingga bagaimana pada saat itu yang belum banyak teknologi seperti saat ini, sosial media dan lain, HP cerdas dan lain itu belum ada. Nah, kemudian itu sekitar tahun 2007-an ya, 2007. Nah, ini tapi persiapan itu saya mulai dari 2006. Jadi untuk sebuah reuni besar waktu itu, besar dalam arti diikuti lebih dari 600-700 orang alumni kita di Gedung Nasional Indonesia, Gedung Legendaris waktu itu di GNI ya, dekatnya kantor pos. Pocanan. Pocanan itu. Itu 2006. Sekitar tahun 2006 kami ya ada tim kecil di Kota Kediri, di tim kita itu mengakomodir semua aspirasi ini. Oke, itu disepakati kita akan ada reuni lintas angkatan. Oke, setelah sepakat 1 tahun kita akan persiapan. Nah, dalam persiapan itu muncullah nama-nama kita nanti di event itu mau apa ya, mau kita kerjakan, apakah bertemu saja atau makan-makan saja atau gimana? Oh tidak, di sini ada beberapa yang perlu kita sepakati. Salah satunya adalah nama. Nah, nama itu kita juga tidak muncul begitu saja. Saya muncul entah ke teman-teman apa yang pas, sehingga ketemu IKA Sapta. Ketemu nama IKA Sapta ini kemudian kita sampaikan ke semua panitia. Panitia itu waktu itu kita mengorganisir kampus ya, mahasiswa waktu yang paling mudah. Jadi di satu kampus itu ada beberapa fakultas, dan tiap fakultas itu ada 5-10 orang yang menyatakan mau dalam arti siap ikut dan siap mengajak teman kan gitu. Nah, itu nama kita sampaikan, IKA Sapta. Nah, tidak terkecuali di Kediri kita sampaikan semua teman-teman ada Kediri waktu itu di masjid ya. Jadi pusat kegiatan kita waktu itu tetap di masjid. Di Masjid SMA 7. Di Masjid SMA 7 ya. Ada yang tanya apa? Yuk, ini ada yang tanya IKA Sapta atau EKA Sapta? Oh tidak, ini IKA Sapta. Kenapa IKA Sapta? Karena ini Ikatan Alumni Semapta. Nah, itu akhirnya tahu teman-teman, oh IKA Sapta. Oke, IKA Sapta jalan, dan kita dari waktu ke waktu, setiap bulan, setiap minggu itu kita koordinasi di masing-masing lokasi ya. Lokasi ini bisa di antar kampusnya, ada yang dari Jawa Barat, di Jogja, di Malang. Saya banyak di Malang dan di Kediri karena saya waktu itu kuliah di Brawijaya, ketemu. Nah, dalam perkembangannya sangat semakin antusias. Wah, sampai tetangga saya sini yang saya tanya pas mau hari itu, mau kemana? Mau ngedarkan undangan reuni. Dia nggak tahu kalau ketuanya saya kan gitu. Itu saudara juga sebenarnya. Oh ya nggak apa, berarti bergerak. Artinya bergerak itu ternyata sampai di tingkat ini tidak ada masalah undangan dan lain-lain. Oke, 1 tahun. Nah, yang menarik ini perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah saya punya aturan satu saja waktu mempersiapkan ini. Setiap koordinasi di Kediri yang ada saya itu saran satu, silahkan hadir, kita sepakati kalau datang telat bawa jajan. Nah gitu. Akhirnya semangatnya, kalau ada semangat teman-teman pun ya datang, kalaupun nggak datang ya memang bawa jajan. Akhirnya di situ ada sebuah rasa memiliki. Nah, sampai pada waktu mendekati itu yang kami persiapkan adalah tempat itu juga lumayan representatif. Yang kedua
konsumsi lah. Konsumsi ini ya juga unik. Uniknya itu gini, pada saat hari H itu kekurangan. Ada teman bagian konsumsi keluar cari warung yang ada warung soto, baru dia buka dasar langsung diborong. Dia akhirnya kuku lagi bawa ke GNI. Nah itu juga menarik. Cuma pertanyaan saya, untuk membayar uang sotonya itu siapa? Uangnya dari mana pada waktu itu? Oh ya, nah ini kan waktu itu memang sangat apa ya? Saya meyakini waktu itu Ikatan Ilmu Hitung kan sudah kuat dalam waktu selama persiapan. Akhirnya saya membuat ini usulan ya ke teman-teman, bukan keputusan saya, usulan. Teman-teman melihat perkembangan donasi yang masuk, nah, tolong nanti ketemu siapapun yang mau ikut tapi nggak punya uang, suruh ikut, uang belakangan, kalau perlu kita nggak bayar. Itu yang kita buat seperti itu. Karena apa? Saya hitung-hitungan saya, di atas 50% yang sudah bayar atau 70% itu sudah mencukupi sebenarnya. Karena di situ ada biaya minimum kan, ada yang 10.000, waktu itu 10.000 sebenarnya, 10.000. Ada yang lebih, nah itu sudah cukup. Nah, karena termasuk angkatan saya sendiri, wis datang, oh gak usah bayar. Lengkup ya aku yang tanggung, gitu aja. Yang penting datang dulu ya. Karena apa yang terjadi? Ada yang pada hari H itu membeludak teman-teman. Ya itu yang, karena apa? Saya menangkap semangatnya itu luar biasa dari teman-teman waktu itu. Kalau dari Mas Ijun, kenapa sih kok ingin membentuk suatu ikatan dari alumni? Waktu itu gini teman-teman, di angkatan saya itu kan saya meneruskan sebenarnya di 96 ke atas, 96, 94, 95 yang saya terjangkau waktu sekolah itu kan ada yang namanya OSIS, PMR, Pramuka, sama Pencipta Alam. Nah, pas di angka 3 atau 4 angkatan ini saya melihat ada kekuatan emosional yang luar biasa. Ini dia modal saya, ini akan menarik, akan menjadi luar biasa ketika dipertemukan dalam sebuah ikatan yang lebih bagus lagi kan gitu. Di situ ya, ternyata mereka sama sih. Ini kekeluargaan harus dilanjutkan. Karena waktu itu satu angkatan saya itu ya, saya di Pramuka, ada teman saya di Bagus itu di OSIS, Anif itu di SKI dan di PMR juga, dan Heri juga di situ. Nah itu ada di atas saya ada yang 96 sangat mendukung, mereka sudah cair kok ya itu. Nah itu saya yakin itu bisa, dan ternyata mereka juga bisa. Jadi udah kita tinggal atur aja, ternyata bisa gitu. Ternyata ketika saya menanyakan awal dari Ikasata, Mas Ijun sepertinya berkaca-kaca ini. Yeah. Kelanjutan untuk yang acara reuni Akbar itu gimana akhirnya, Mas? Ya itu yang setelah mempersiapkan bagaimana ini bisa berhasil acara terlaksana, yang tidak kalah penting adalah agendanya apa di situ. Jadi di situ itu setelah nama kita launching, kemudian kita persiapkan ada semacam presentasi, kalau nggak salah itu ada sebuah tayangan yang kita sampaikan bahwa setelah ini akan kita tidak lanjut adanya pengurus. Nah pengurus pun juga setelah acara itu dilanjutkan di masjid lagi kembali, sudah disusun kemudian dipublikasi. Waktu itu juga sempat kemudian terbentuk pengurus, nggak tahu itu apakah sebelumnya pernah ada atau belum. Saya sendiri yang dimandatkan untuk pengurus selama 3 tahun setelah acara itu kan. Ada pengurusan, ada kegiatan berjalan, dan waktu acara reuni juga kita undang ibu bapak guru kita yang kita cintai hadir, kemudian pasca itu juga kita sowani. Terus terang setelah sebelum dan sesudah reuni itu, ketika teman-teman sudah mulai ketemu ya, itu kita sering datang ke sekolah itu sering ketemu ya, banyak masukan di sana. Kemudian ke pengurus juga kita sampaikan, ini ada pengurusnya, susunnya seperti ini ya, nomor kontak waktu sudah ada, belum ada nomor kontak justru. Belum ada. Karena belum HP saja juga belum punya HP waktu itu. Nah, jadi hanya nama saja, domisilinya ada di mana, angkatan berapa, udah seperti itu. Jadi kalau misalkan butuh langsung ke rumahnya otomatis ya, Mas? Iya pasti. Karena belum ada HP, jadi mungkin agak sulit dihubungi. Iya, unik ya, waktu itu nggak banyak orang yang punya HP, tapi kita bisa ketemu dan berhasil. Ya, di sekolah beberapa kali ketemu, kemudian tindak lanjutnya sampai pada tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya ada reuni lagi, dan saya sudah pergantian pengurus. Nah,
pergantian pengurus ini kawan-kawan, fenomena kita adalah ikat sabta tidak berhenti, tapi lebih kuat di masing-masing angkatan, masing-masing kelas. Itu sangat kuat ternyata ya. Tantangan kita setelah itu adalah mempertemukan simbol-simbol yang kuat ini menjadi lebih besar gitu loh. Coba dicek di angkatannya, di jurusannya, di kelasnya pasti masih sampai hari ini pun saya yakin masih ada. Nah, tapi simpulnya ini supaya Ika Sapta bisa menjadi lebih besar, ini yang perlu dirakit kembali ya. Mungkin masih ingat Mas Ijun pengurus pertama dulu ketuanya siapa untuk? Kalau ketua saya sendiri sebab itu. Langsung Mas Ijun ya. Jadi karena teman-teman ya biasa kan organisasi seperti kan rebutan tidak mau, bukan rebutan mau kan gitu. Karena nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, itu. Ya nggak, ya itu memang harus ada yang ada di jalur itu. Kalau nggak ada ya nggak akan terjadi apa-apa kan gitu. Nah, pengurus saya yang sampai hari ini sudah banyak yang menyebar gitu. Ada yang ya waktu itu ada Mbak Tias, sekarang masih di Kediri, kemudian Yeni juga Kediri. Itu angkatan 97. berarti bawahnya Mas Ijun. Satu angkatan dengan saya. Masih satu angkatan. Nah, itu yang satu angkatan. Satu di Kalimantan, ada yang di Jogja. Nah, yang di atas saya angkatannya itu ada Mas Nanang, Mas Lulus. Lah ini ibaratnya itu apa ya, Kopassusnya ini ya, yang termasuk yang borong soto ya mereka ini. Saya justru nggak tahu, saya tahu diceritain setelah acara selesai. Setelah evaluasi malam-malam habis maghrib gini kan evaluasi. Nah, pas evaluasi kan kemudian ada tragedi Kelut itu yang nggak jadi meletus itu. Nah, itu sangat ingat sekali. Jadi pas evaluasi Mas Lulus cerita, jadi begini-begini, wah itu seru juga nih cerita ini. Nah, gitu. Dan setiap tahun waktu itu kayaknya Mas Chandra juga sempat punya dokumentasinya kayak slide-nya sama. Jadi setelah itu kita akan mengupdate beberapa angkatan itu terupdate meskipun sempat terputus ya. Jadi update dalam data bentuk database, kemudian slide pertemuan itu juga ada. Itu ada termasuk pengurusnya. Termasuk logo ya, logo Kapsata itu sudah waktu saya munculkan pertama kali sudah muncul 2 logo sebenarnya. Kemudian dipakai salah satu. Betul. Untuk logonya itu berarti ketika awal dibentuk Ika Sapta itu sudah merancang logo. Sudah, ada 2 waktu itu. Logo yang dari saya, ada lagi logo dari Mas Nanang. Mas Nanang yang sekarang ini menggagas koperasi. Nah, koperasi itu juga ada. Artinya waktu itu yang dipakai dari Mas Nanang lah kayaknya dipakai. Itu saya pikir bagian dari sejarah yang semangatnya sampai hari ini masih ada. Saya yakin masih ada. Karena apa, semakin bertumbuh dan semakin orang itu dimudahkan dengan fasilitas media sosial dan sarana untuk pemersatuan gitu. Nah, saya pada kan gini, kalau dipikir-pikir di era saya waktu itu kan belum banyak fasilitas secanggih hari ini. Yang kedua, keterbatasan sekolah untuk memberikan akses ke kita. Dan yang ketiga memang belum semangat kawan-kawan itu belum menjadi kebutuhan. Ika Sapta menjadi sebuah gerbong, sebuah komunitas, sebuah ikatan yang bisa memberikan kontribusi luar biasa kepada alma mater kita di SMA 7 sendiri. Nah, saat ini dan kedepannya itu harus sudah berbalik dalam arti alumni kita sudah juga lumayan banyak berdomisili Kediri, kemudian di luar Kediri juga sudah mulai mapan. Yang kedua, sekolah juga sudah membuka akses yang luas dan memberikan dukungan pada kita bahwa alumni ini menjadi kekuatan nilai plus dan poin tersendiri ketika bisa berkolaborasi menjadi entitas tersendiri dalam keluarga besar SMA 7 Kediri, ya SMA 7 Kediri. Bukan lagi Ika Sapta, itu menjadi kekuatan formal yang diakui. Dan yang ketiga, saat ini sudah banyak fasilitas yang canggih untuk mendukung aktivitas kita sebagai alumni. Nah, ini yang harapannya adalah dari 3 hal itu kita bisa lebih kuat secara personal, lebih kuat secara organisasi, dan lebih kuat secara karya. Karena dalam arti bagaimana kita berkontribusi pada alma mater kita tercinta ini kan gitu. Nah, Ika Sapta ke depan memang semoga ini juga mewakili harapan kawan-kawan alumni yang lain. Baik alumni angkatan pertama maupun sampai dengan yang hari ini, itu adalah Ika Sapta bisa menjadi organisasi bukan hanya yang pertama silaturahim, yang kedua pengembangan diri, yang ketiga mengembangkan nilai-nilai pendidikan itu sendiri dan menjadi bagian dari pembangunan yang
nyata ya, nyata khususnya di Kediri lah, kita dari Kediri, dibesarkan di Kediri juga harus bisa berkontribusi pada pembangunan di Kediri. Kalaupun sudah berprestasi di level provinsi dan nasional, ya akan menjadi kontribusi kita di level nasional, karena beberapa alumni kita sudah di banyak tempat, di banyak level gitu kan, ada yang di anggota dewan, adanya di Kapolres, ada jadi tentara juga kan, nah seperti itu, dokter juga banyak. Nah ini wujud-wujud ya mudah-mudahan barokah dari ilmu dari yang disampaikan oleh guru-guru kita, salah satu di SMA 7 kita ini. Nah ini harus kita kembangkan juga untuk di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Ijun, terima kasih banyak atas waktunya. Harapan-harapan dari Mas Ijun sebagai penggagas dari IKA Sapta semoga bisa terwujud. Amin. Kami semua sekali lagi mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.